Saudara, penyerangan oleh sekelompok orang bersenjata di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta masih menyisakan tanda tanya. Bahkan para pelaku hingga detik ini belum juga diketahui pihak kepolisian. Saudara, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam insiden ini, mulai dari pemindahan tahanan hingga operasi yang dilakukan pelaku yang sangat cepat dan rapi. Mereka hanya butuh waktu 15 menit untuk menjalankan misi menghilangkan 4 nyawa di dalam sel lapas. 4 orang yang menjadi korban dalam penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta kini dipulangkan ke kampung halaman mereka di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Keempat jenazah ini disambut keluarga dan ribuan warga dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan. Motif penyerangan kawanan bersenjata di lapas Cebongan yang menewaskan 4 orang ini masih misterius. Sejumlah kejanggalan ditemukan, dimulai dari pemindahan tahanan dari Polres Sleman ke rumah tahanan Polda Yogyakarta. Kemudian 4 tahanan dipindah ke lapas Cebongan pada 22 Maret 2013 karena rumah tahanan Polda Yogyakarta akan direnovasi. 14 jam kemudian mereka tewas ditembak di dalam sel lapas Cebongan. Pertanyaan kami, alasan dipindahkan di sini, kita koordinasi dengan penyidik dari sana, alasannya sederhana, ada renovasi di selnya sedang direnovasi dipindahkan untuk alasan yang dan tidak ada surat ya, alasan yuridisnya tidak ada surat resmi. Bahkan sampai saat ini kita belum menerima surat penangkapan, surat penahanan dan berita acara pemeriksaan. Para pelaku juga membawa surat yang disebut dari Polda. Kapolda Yogyakarta Brigjen Sabar Raharjo menegaskan surat itu palsu. Mereka bawa surat dari Polda. Itu palsu. Saya yakinkan itu palsu. Tidak ditandai. Mbak lihat nggak suratnya? Nggak lihat kan? Saya sendiri nggak lihat. Saya sendiri nggak mendatangani. Itu palsu. Jelas? Ya, Kejanggalan lainnya adalah operasi yang dilakukan 17 pelaku yang cepat dan rapi. Mereka hanya butuh waktu 15 menit untuk menuntaskan misi menghabisi nyawa 4 orang yang masih dalam proses hukum. Salah satu dari mereka bahkan ada yang bertindak layaknya penjaga waktu karena terus-menerus melihat jam. Kalau TNI tidak mengatakan tidak ada anggotanya yang terlibat, ini kan jadi pasukan siluman. Mereka 27 orang bersenjata berat, melakukan penyerangan, bahkan mengancam akan meledakkan lembaga pemasyarakatan dengan granat. Siapa orang yang berani seperti itu? Ini menjadi 17 orang ya yang menyerang. Ini kan menjadi tanda tanya, siapa yang berani melakukan itu? Siapa pasukan siluman ini? Kalau dikatakan teroris, apa kepentingan teroris untuk menghabisi 4 orang pelaku pembunuh kasus itu? Kemudian kalau disebut preman, apa mereka seberani itu? Masih ada kejanggalan lain yang perlu dijawab. Apa motif para pelaku? Apa yang mendorong para pelaku nekat membawa surat palsu, menerobos lapas dengan kekuatan penuh dan terencana hanya untuk membunuh 4 narapidana yang dalam proses hukum? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, insiden yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu membuat suasana di lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta mencekam seketika. Sejumlah sipir lapas yang kala itu tengah menjaga tak dapat berbuat apa-apa. Kami terus mencari tahu peristiwa berdarah misterius yang terjadi pada dini hari akhir pekan lalu. Dan berikut adalah pernyataan salah seorang saksi yang kami temui. Demi keselamatannya saudara, kami sengaja menyamarkan wajah dan suaranya. Ada yang ini bawa bapaknya 2 orang, yang bawa sipir satunya 1 orang, yang menyusul di belakang 1 orang. Yang menyusul di belakang itulah yang mengeksekusi. Kayak gitu ceritanya. Ceritanya Bu, mereka itu di sana menemukan si ABC atau gimana? Cuma 1 yang ditanya. Yang ditanya itu yang ketuanya itu. Pak siapa saya juga nggak tahu mas siapa gitu yang ditanya. Terus yang dalam satu sel itu 35, terus kan nggak ada yang mau ngaku, terus diadakan penembakan itu. Ke itu di penembakan mengancaman gitu istilahnya, supaya hanya mengancam, agak mau ngaku gitu. Sudah diancam, sudah dilakukan penembakan pertama itu, terus semua nyebar gitu loh Mbak. Yang 4 itu memisah, yang 31 memisah. Udah itu terjadi eksekusi. Iya, baru ditembak, dieksekusi.
Ibu terdengar dari rumah, Bu? Terdengar dari rumah dengan jelas. Bagaimana menembaknya? Apa Ya, langsung runtut itu Mbak. Ya gimana lah bunyi tembakan, runtun gitu. 3 kali periode. 3 kali periode. Kita coba dengarkan kembali keterangan Kapolda Yogyakarta, Brigadir Jenderal Polisi Sabar Harjo tanggal 25 Maret 2013 kepada tim liputan Kompas TV yang menjelaskan soal proses hukum keempat pelaku penganiayaan hingga proses pemindahan dari Polda Yogyakarta ke Lapas Cebongan. Yang pertama Mbak, karena ini kan kasus-kasus yang menjadi perhatian. Polisi itu saya ditelepon oleh Panglima. Kapolda, saya minta segera ditangkap. Dalam waktu berapa jam kita berhasil menangkap cepat. Saya perintahkan Direktur proses dengan secepat-cepatnya. Dalam waktu 2 hari berkas sudah selesai. Tinggal resume kesimpulan untuk lebih baiknya karena tahanan penuh, ruangan tahanan tidak memadai, dipindahkan. Nanti Mbak bisa sorot sendiri ruangan tahannya kayak apa. Ya. Jadi itu. Tapi kenapa pemindahan ini yang dipilih adalah mereka? Bukan. Mereka memiliki kasus yang khusus dengan Bukan itu aja yang kita pindahkan. Semua yang ada kasus yang terkait dengan pencurian pemberatan, kita pindahkan semua 11 orang. Saya tahu 11 orang. Tapi kenapa di antara 11 orang ini ada 4 orang yang terpilih? Apa salah saya harus pindahkan? Nggak salah. Karena apa? Bukan begitu Pak, maksud saya. Ini kan melibatkan Kopassus. Yang mana lebih aman? Dan saya sudah koordinasi dengan Panglima dengan Danrem. Saya pindahkan ini tolong dijamin keamanan. Silakan dipindahkan, tidak ada permasalahan. Begitu jaminannya. Puluhan saksi telah diperiksa kepolisian terkait kasus penembakan di LPC Cebongan Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu lalu. Namun hingga kini, saudara, polisi seakan masih meraba-raba siapa pelaku sebenarnya. Ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan. Di studio telah hadir Koordinator Kontras Haris Azhar dan pengamat kepolisian dan juga Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi Alphonse Loemau. Selamat petang Bapak. Mas Haris, ada kejanggalan. Anda melakukan investigasi sendiri, Kontras. Iya. Apa aja itu Mas Haris? Sebenarnya sih yang juga sudah banyak dipublikasikan ya bahwa memang ini operasinya sangat atau penyerangannya sangat cepat, singkat, dan mereka tahu targetnya cuma 2, yaitu membunuh 4 orang yang melakukan pembunuhan terhadap Santoso, anggota TNI AD di Hugos Cafe, dan mencari CCTV. Yang kedua itu. Nah, yang juga menjadi janggal itu adalah soal kenapa polisi dalam hitungan 3 hari sudah langsung memindahkan tahanan ke lapas ini, yang mana hal ini jarang dilakukan. Kalau menurut keterangan dari dalam, Kan sudah dikatakan ada renovasi katanya sehingga dipindahkan. menurut saya renovasi itu tidak seimbang alasan renovasi jika kita mengingat potensi yang bisa muncul ya dari 4 orang ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ketika dipindahkan, kenapa kemudian tidak ada pengamanan khusus di lapas? Padahal ini kasus Sudah sensitif. diminta, lapas sudah minta ada pengamanan tambahan, backup, dan ada 1 kanit informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian yang menjawab telepon dari pihak Kalapas yang mengatakan akan mengirimkan backup. Makanya ketika malam penyerangan itu, ya itu datangnya itu langsung bilang kita mau koordinasi dari Polda, mengakunya begitu penyerang. Ya mungkin positive thinkingnya 2 sipir yang jaga piket itu ini mungkin yang dimaksud dengan Kalapas ketika siang hari bahwa ada backup tambah pengamanan. Nah 2 hal ini yang menurut saya memang 2 kejanggalan ini yang kita temukan ketika saya turun ke lapangan hari Sabtu. Anda sudah bisa mengidentifikasi peluru yang digunakan oleh para pelaku? Itu jenis apa? Kemarin hari Sabtu kita nggak sempat karena masih olah TKP kan polisi, tapi informasi yang saya dapat kemarin dan hari ini itu pelurunya 7,6 mm. 72 ya? Itu biasa digunakan oleh 7,62 mm. Kalau informasi dari pihak Polda, orang kita di lapangan coba cari informasi tadi, itu
salah satu peluru yang digunakan juga oleh polisi maupun militer. Tapi kan katanya dari senjata AK ya, otomatis Kalashnikov. AK itu Pak Kapolda yang menjelaskan hari Sabtu membuat pernyataan. Kalau informasi yang kami dapat itu laras panjang. Oke, Pak Alphonse, sudah 4 hari yang diperiksa saksi itu bukan 1, 2, 3, tapi puluhan orang yang menyaksikan. Dan beberapa tersangka beberapa pelaku ketika melakukan aksinya, ada yang tidak menggunakan topeng. Tapi sampai saat ini belum ada satu pun yang ditunjuk polisi menjadi tersangkanya. Apa yang terjadi? Untuk menetapkan dia tersangka itu kan setidaknya bukti permulaan yang cukup. Artinya lebih dari satu alat bukti. Nah, kalau sekarang ada orang yang tidak bertopeng, biasanya kan polisi terus menyandingkan orang-orang, contoh-contoh gambar orang dengan menanyakan yang saksi yang lihat. Apakah yang tampak di gambar ini, contoh yang lewat ini, itu atau bukan? Jadi mesti ada pembanding gambar itu. Tetapi kalau saksi yang menyatakan orangnya seperti muka lonjong dan sebagainya, tapi dalam pembanding tidak match. Nah, ini ada kesulitan baru. Saya ke Pak Alphonse Loemau. Pak Alphonse, Anda puluhan tahun jadi polisi. Kalau Anda melihat kasus ini, ada yang aneh nggak sih? Kasus yang mana? Yang ditangkap dan ditahannya Bukan. keempat orang? Eksekusi pada saat Di Sabtu LPC dini hari, Bogor kemudian sampai saat ini belum ada tanda-tanda sedikit pun. Kalau soal penyerangan, pembunuhan di LP, Ya. yang sampai saat ini belum terungkap, biasa-biasa saja. Oke. Dan saya berpikir besar kemungkinan tidak terungkap. Kenapa dari Anda bisa perspektif. sepesimistis itu? Ya, kalau kita lihat alat bukti yang ada di TKP, kemudian sikap para pihak, yang satu sebagai penyidik bilang sudah sulit dan akan lama, dan ada pihak-pihak lain yang diduga kelompok yang terlibat bilang tidak mungkin dan mata yang melotot. Apa artinya ini menutup pintu Ini untuk dua hal yang bisa Anda katakan. masuk. Tidak terungkap itu karena tidak ada bukti atau tidak mau. Beda dua hal itu. Yang mana? Apa lengkap? Bukti kurang, tidak mau dan tidak mampu. Oke. Semuanya. Semua. Saya pertanyaan sama kepada Mas Haris. Mas Haris, ini hampir hari keempat dan sebenarnya saksi-saksi yang sudah diperiksa banyak, tapi belum ada titik terang. Seberapa optimistis Anda kemudian menanggapi kasus ini akan terungkap? Kalau lihat beberapa kasus yang seperti ini memang banyak yang tidak terungkap atau terungkap tapi tidak ada penghukuman yang cukup layak lah ya. Tapi sebetulnya ada kemajuan-kemajuan yang perlu kita kawal juga lebih jauh, misalnya soal pengumuman peluru jenis peluru yang digunakan, itu kan 31 peluru yang ditembakkan ke korban dengan ukuran 7,62 mm itu. Saya pikir ini sudah satu kemajuan untuk digunakan untuk memverifikasi. Kalau memang ini peluru yang hanya untuk polisi dan tentara, maka siapa yang berhak melakukan pengadaan peluru tersebut. Kalau peluru itu dari Pindad misalnya, biasanya peluru itu Pindad bisa dimintakan Artinya bisa ditelusuri dong kasusnya. Bisa ditelusuri, artinya mungkin kekhawatirannya Pak Alphonse mungkin dari sisi soal keberanian. Tapi kalau dari sisi Kenapa kasus, tidak berani? ya ini kan tadi Pak Alphonse mungkin yang jawab. Kenapa tidak berani, Pak? Saya bilang selain ketidakberanian, kemungkinan sulit membuktikan karena begini. Dalam berbagai kejadian di tanah air ini, di Medan dan sebagainya, jenis peluru serupa banyak digunakan. Dan termasuk, taruhlah kalau dikatakan oleh Kapolda itu pakai AK-47 taruhlah. Itu yang di Medan dan sebagainya juga pakai. Sehingga bisa saja nanti mencari escape clause bahwa yang pakai senjata di sini banyak orang, Pak. Anak peluru atau jenis peluru yang diproduksi Pindad dipakai oleh banyak orang, Pak. Bukan cuma kesatuan dan angkatan. Itu larinya ke sana. Oke. Tapi begini juga menurut saya memang pelurunya itu biasanya Pindad tinggal dimintakan saja informasinya. Peluru ini biasanya digunakan oleh siapa yang biasa membeli atau menggunakan itu untuk senjatanya. Lalu untuk senjata apa saja ordernya. Lalu di dua institusi ini polisi dan tentara bisa disclose gitu ya. Ini senjata-senjata yang biasa dipakai untuk peluru 7,6 mm itu. Temuan dari Kontras sendiri, ada banyak yang mengatakan bisa jadi ini mungkin kelompok sipil, ini kelompok teroris, bisa jadi ini adalah kelompok yang terlatih. Anda melihatnya paling besar kemungkinannya siapa? Betulkah kelompok sipil atau teroris bisa melakukan ini? Ada beberapa argumentasi yang bisa kita gunakan untuk mendiskusikan itu. Satu kalau misalnya tuduhan bahwa ini kelompok teroris, mungkin dari sisi cara dan juga nanti yang disasar, dulu, tapi yang disasar kalau kita lihat, apakah teroris punya target-target pelaku kriminal?
dan apakah mereka sampai masuk ke dalam penjara yang lapis pagernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sel. Pintu sel itu yang ke-6 misalnya, bayangan saya begitu ya. Saya masuk sampai pintu ke 1, 2, 3 melihat yang 4, 5 saya lihat Targetnya itu. untuk kasus tertentu apalagi? Untuk target tertentu. Dan saya tidak yakin mereka bisa melakukan satu operasi yang Artinya sampai teroris bertahap dalam 15 menit. Teroris coret. Oke. Sipil? Kalau warga sipil menurut saya kalau mau dibilang kelompok GAM sudah tidak ada. Oke. Itu kan sudah bertransformasi menjadi kelompok politik yang ada di Aceh. Mafia narkoba misalnya? Mafia narkoba, saya tidak pernah dapat informasi atau kabar ada mafia narkoba di Indonesia yang seperti ini. Anda mencoba mengatakan bukan teroris dan juga bukan sipil. Bukan sipil. Menurut saya memang ini kemungkinan skill-skill yang ada pada satuan-satuan keamanan yang ada di Indonesia. Tetapi bisa jadi operasinya bukan operasi yang institusi gitu kan. Tetapi hal ini masih harus diuji lebih jauh lagi dengan beberapa fakta yang ada. Gitu. Kita tunggu perkembangannya, apakah mungkin ada perkembangan atau tidak, Menurut kita saya tidak tahu. proses hukum menjadi ukuran yang Tapi yang menarik tadi terakhir Pak Alphonse. Yang agak dikhawatirkan bangsa ini adalah mudah peluh, Pak. Khawatirnya kalau beberapa hari, beberapa bulan lagi makanya tidak ada Kompas TV kenyataan. tiap hari beritain berapa kali. Terakhir Pak Baik, Alphonse. terima kasih Pak Haris. Pak Alphonse, terakhir Anda tadi bersama teman-teman advokat ke Mabes Polri. Apa tujuannya? Kita ingin menyatakan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa adalah tidak bisa dihindari tanggung jawab polisi karena orang-orang ini masih dalam status diperiksa di bawah kekuasaan kewenangan kepolisian. Polisi menitipkan ke lembaga pemasyarakatan dan mereka dibantai di dalam lembaga di mana undang-undang melindungi. Dengan demikian, polisi harus bertanggung jawab dan harus punya keberanian untuk menyatakan bahwa kehormatan mereka dilanggar. Kami juga mencoba untuk menghubungi polisi sore ini tapi belum bersedia untuk hadir. Apa yang disampaikan polisi pada saat itu kepada Anda dan teman-teman? Oleh Kadif Humas Mabes Polri menyatakan tuntutan dan pernyataan kami kepada kepolisian akan disampaikan kepada pimpinan itu kepada Kapolri dan ya biasa itu akan ditindaklanjuti. Oke, baik terima kasih. Pak Alphonse Loemau dan Pak Haris Azhar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.